Kalau kebanyakan sih, ini kan kita mau Krakatau bulan Muharram ya, Muharram. Kalau biasanya sih namanya niat kita mau menjenjang ke status pernikahan itu kan banyak orang-orang yang ngambil sunnahnya di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Kalau seandainya orang itu, kalau seandainya ada orang mau nikah nih ya, mau nikah, cuman melihat Muharram, tepatnya di bulan Muharram gitu. Atau ada memang momen-momen spesial juga di bulan Muharram yang memang itu sakral juga gitu, untuk melakukan pernikahan gitu. Entah mau diganggu jin. Katanya ya, karena itu dia karena belakangan ini juga memang banyak juga ada yang ngomong sama Rizky, karena memang insya Allah kan mau melangsungkan acara pernikahan itu kan di bulan Muharram. Oh, di bulan Muharram ya? Bulan Muharram, pas malah tepatnya di Suro. 10 Muharram. Ya memang kayaknya sambil minum kopi agak tegang kan, itu bahas masalah waktu sakral gitu. agak ngeri soalnya. Emang kita lagi senang-senangnya burung perkutut kan, yang mau dibahas kesuro-suruan gini kan. Ada ini lagi Ditambah suro mau ada janji sakral. Waduh, sedangkan Di bulan yang sakral, di tanggal yang di tanggal sakral. yang sakral dan hari yang sakral. Oh iya bener ya. Kuku. Pergi. Jadi apa nih, peristiwa yang sakral di bulan yang sakral, hari yang sakral, hari yang sakral, di tanggal yang sakral, di tanggal yang sakral, tanggal 10, tanggal 10 Muharram. Kalau kebanyakan orang-orang yang ngasih obrolan ke Rizky, nekat loh nikah bulan Suro. Itu kan hari-hari sakral. Sedangkan Rizky berpendapat itu kan bulan yang bisa dikatakan cukup mulia lah ya, kalau ngedengar-dengar kata-kata orang tahun baru Islam gitu kan ya, bulan-bulan yang termasuk bulan-bulan Sila ya gitu lah. Itu tuh gimana tuh Ustaz? Ya asal kita lihat dari sisi syariat aja. Kalau kita lihat dari sisi syariat nggak ada yang salah ya, karena memang perintahnya dijelaskan kan, perintahnya dijelas kalau memang mampu ya menikahlah, tidak ada bahasa begini dengan ini ya, dengan catatan ya tadi mampu ya, artinya kan sudah mampu secara fisik, secara mental ya menikahlah tanpa ya katakanlah bulan ini tanggal ini kan gitu. Walaupun memang ada tradisi, di salah satu tradisi yang ya semuanya itu harus dihitung. Nah tapi kan karena memang udah kesepakatan dua keluarga bertemu ya kenapa enggak kan gitu, artinya mengambil mindset bagusnya aja lah, artinya ini memang hal yang sangat baik kan gitu, artinya menghalalkan sesuatu yang haram itu kan, nikah itu kan gitu sih intinya kan. Nah kenapa enggak harus dipercepat ya, mungkin kan tadi itu ya ikan sepat, ikan gabus ya, iya, belinya di Mekah kan gitu ya. Ya lebih cepat lebih bagus. Dari Rizky ini udah nggak tahan nikah, tapi udah mampu kan, fisik dan mental. Kalau ketentuannya cuma fisik dan mental, insya Allah mampu. Iya, karena kan gini ada yang nambah satu kadang-kadang. Karena ada yang juga gini, ada mampu untuk menikah, ada yang memang mampu tidak, apa ya gini, kuat nggak kuat, mampu nggak mampu, putus. Baru lagi telat, lagi ngedelay. Iya, ada yang mampu, ada yang mau nggak mau. Iya. Itu konslet. Punchline diputusnya. Itu nggak bunyi tuh burung, itu nggak bunyi, kita bisa DJ lagi. Keren. Jadi ya artinya gini lah, nggak perlu terlalu dikhawatirkan ya, yang katakanlah tadi bukan hukum adat juga sih, bukan hukum adat ya, katakanlah pandangan mungkin beberapa oknum yang mengatakan wih bener aja lu suro kan gitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi
agama kita sendiri. Ya justru suro itu luar biasa loh. Kalau kayak misalnya saya baca di Nihayatul Zen ya, misalkan ada beberapa kejadian yang memang bertepatan dengan tanggal itu, dan itu ternyata tanggal bagus. Kenapa? Nabi Adam diterima taubatnya, kan gitu. Kemudian Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun ketika diuber lautnya belah. Berarti kan itu sesuatu yang bagus-bagus semua kan, itu artinya sesuatu yang menggembirakan. Nah, mungkin kamu juga sama kan? Rizky menikah kan gitu tanggal 10 Muharram begitu. 10 Muharram. Iya. Ya artinya pandangan-pandangan, apalagi ya kalau udah berkaitan dengan, kalau udah ngedenger surah, udah kegambarnya film Bokir itu kan, sama film apa Susana itu kan, kereta kencana kan. Ya itulah, jadi nggak apa-apa ya, bagus-bagus aja. Tapi kok bisa sampai ketemu tuh di tanggal 10? Itu apa dari kepengenan lu sendiri sama pasangan, atau memang udah ada perhitungan? Betapa hasil betapa dia di ini di goa. Karena justru memang awalnya bukan melihat ke Muharram kan ya. Ngelihat ke tanggal cantik. Awalnya ngelihat ke tanggal cantik. Ternyata beliau anak muda masih auranya masih anak muda yang cantik-cantik. Ke tanggal cantik. Dilihat dari kalender Hijriah. Ternyata pas di momen sakral itu. Di momen sakral itu sempat agak bingung saya. Itu termasuk tadi kayak pandangan beberapa oknum itu tadi, yaitu sakral segala macam gitu. Tapi kita juga punya pandangan yang lain kalau memang itu momen yang bagus juga gitu. Iyalah. Tanggal cantik, hari Jumat, bulan. Ya artinya gini, segala sesuatunya kalau memang sudah siap dipercepat ya. Kalau bahasa anak sekarang, why not? Ya, why not ya? Iya kan? Kenapa enggak kan? Ya udah lah. Why not? Yang ini when ya? When ya? Itu masih when ya? Itu mah. Selagi ada mah, sikat gas. Ya bahasanya tadi ya memang musim kawin, apa musim nikah? Musim nikah. Musim nikah. Ya sebenarnya apa tagline apa namanya itu ya? Tagline dia sebutnya. Tagline seperti itu sebenarnya Pak lebih diapresiasi. Kenapa? Lebih baik musim nikah daripada musim zina. Nah kan gitu. Artinya musim nikah ikatannya luar biasa kan, artinya jelas akadnya kan. Artinya sesuatu yang bahkan kan malah berubah kan, yang tadinya haram menjadi halal ya karena akad nikah itu. Sampai Rizky mah kayak belajar itu apa, pas nanti apa itu namanya salaman itu. Ada triknya itu katanya gitu. Pencet jempol. Ayo. Jangan juga kamu nanti terlalu tegang nanti kan. Saya nikahkan kamu dengan putri kandungku bla 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 bla. Dibayar tunai. Iya katanya. Ya sesimpel ya. Ayo. Ya. Jadi dah. Oke. Mending bahasa anak sekarang gas. Dibayar tunai. Ayo dah. Kalau viral juga ada tuh yang baru-baru itu ya. Saya nikahkan engkau dengan anak kambing saya tuh. Dengan anak kambing saya. Kenapa jadi anak kambing? Anak kambing saya. Diulang. Yang laki juga kaget pasti lagi. Loh, jadi nikah sama kambing. Karena nggak bicara umur sih ya, agama itu kan pernikahan tuh nggak bicara umur. Agama cuma bicara mampu. Karena ada kalanya udah tua ya, secara mental ya kayak orang, mohon maaf, yang nggak mampu kedewasaannya kan itu. Ada juga yang tadi ya katakanlah umur masih relatif muda lah, umur 25, 22, 21, tapi sudah dewasa gitu. Dewasa dalam artian mindsetnya, pola pikirnya, pola pandangnya, pola hidupnya kan gitu. Ya kenapa enggak gitu. Ya siapa tahu daripada misalkan patokan misalkan umur ya 24 tapi sudah siap semuanya, sudah mampu semuanya. Ya kenapa enggak dibandingkan misalkan ada umur 45 masih main-main pasir, lari-larian misalkan, hujan-hujanan enggak pakai baju misalkan kan.
atau apa namanya, ada masalah dikit pundung, ya kan? Ya, itu kan artinya pola pikirnya kan belum dewasa. Tapi keren ya ada istilah namanya musim-musim nikah deh, Sat. Memang identiknya, emang benar kan setika kalau memang sunnahnya untuk orang-orang yang menikah itu di bulan Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah setelahnya itu benar nggak sih, Sat, ya? Kita ini kadang-kala meributkan sesuatu yang, mohon maaf ya, yang memang tidak diwajibkan gitu. Iya. Ya, artinya sesuatu yang memang tidak diwajibkan, yang menjadi prinsip dasar agama, terlalu diributkan. Yang memang jelas-jelas prinsip dasar agama, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, nggak pernah ada yang ribut. Kan gitu. Tapi kalau yang cuma sekedar bahasa, kalau bisa, seolah-olah harus bisa, kan gitu. Tapi yang memang harus bisa, ya kalau bisa, tuh kan gitu. Kayak mohon maaf, isya itu ya harus bisa, subuh itu harus bisa. Tapi masih banyak yang sekarang ada jawaban, kalau bisa, apa gini, lor harus bisa lo sholat subuh. Ya insya Allah kalau bisa sholat subuh ya sholat, kalau enggak ya. Itu kan coba yang wajib seolah-olah bahasanya kayak tadi, tapi yang bukan prinsip. Kayak takut bener harus bisa. Nah ini yang memang harus disosialisasikan benar-benar kan itu. Jadi kita itu jangan terkekang dengan sesuatu yang bukan menjadi prinsip dasar, bukan menjadi kewajiban. Kita fokus dulu lah yang menjadi kewajiban, yang menjadi prinsip. Nah baru kemudian setelahnya baru ya yang tadi bahasanya kalau bisa ya. Ya kalau bisa kan gitu. Kalau bisa. Biar beneran jadi kalau bisa. Ya kayak misalkan kalau bisa jangan putus. Ya putus ya mau gimana lagi kan? Ke Rifki lagi. Iya. Orang namanya kalau bisa. Iya. Kadang nggak bisa. Iya. Nah, kalau bisa jangan 150, tetap kena 150. Gimana? Mau nggak mau, tetap aja tuh. Tetap aja kita. apalagi Rizky ya, wah enak. Istilahnya 1, 2, 3 yang memang benar-benar ada di judul lagu itu ada gitu, nyatanya, faktanya. 5 langkah. Mungkin kalau ini mungkin ya 5-nya itu 50 langkah kan gitu. 5 langkah tapi lompat. Nyampe deh. Assalamualaikum gitu pasti dia. Ini kan enak. Ayo kita mudik. Idul Fitri kita mudik ke rumah kamu ya. Berangkat. Idul Adha ke rumah kamu ya. Iya, jadi orang ngedenger kan hebat loh Ki, banyak duit. Kenapa? Mudik mulu ya kan. Mudik mulu. Gue mah enggak Idul Adha Idul Fitri. Tiap hari gue mudik. Alhamdulillah barang dicek. Gale emang kan gitu. Ya enggak masalah. Alhamdulillah enggak pernah absen kita mah mudik gitu. Ya juga tadi masalah tempat, masalah tanggal, masalah jarak. Ya nggak usah terlalu ributin. Kok nyari depan rumah kan gitu? Iya kenapa udah jodohnya? Kok kenapa bulan ini? Ya udah jodohnya di situ. Kenapa tanggal ini? Ya kalau jodohnya di situ kan gitu. Kenapa kok bisa putus itu? Ya tanya sama beliau. Iya. Jadi bagaimana? Gimana bisa? Kalau bisa. Kalau bisa. Iya. Cucu. Yang penting kan udah ada niatnya, Pak. Kalau bisa lanjut, kalau nggak bisa ya udah. Mau gimana? Iya, tuh dengerin petuahnya Ki. Karena kan kita tuh sering ya apa ya, ada bagusnya mendengarkan petuah-petuah orang yang berhasil dan pernah gagal gitu. Iya. Berhasil dan pernah gagal. Nah, iya. Dengerin petuah beliau. Tapi perlu digarisbawahi, berhasil walaupun pernah gagal. Walaupun pernah gagal. Nah, gagalnya itu nggak boleh hilang itu. Nggak perlu. Tahu dia, memang beneran tahu. 150 aja lewat kan. Kerok ini. Tapi memang kalau Rifki ini kan memang Rifkinya tipe kalau di film anak Ultraman Ribut. Ya. Kan ada kan dulu film Ultraman Ribut. Ultraman Ribut.
Yang kalau ada monster bunyi yang ting ting ting, nah itu. Yang bawa tak kedua kembar. Terlalu ribut itu dia. Yang memang tipenya jatuh bangun lagi kan gitu. Dan pada akhirnya dia menang kan gitu. Dari nikah ke Ultraman kita ini. Jauh bener gitu Iya. Monsternya entah yang mana, monster. Ya, kembali lagi ya bahasanya tadi. Jangan terlalu dipikirkan yang memang sudah menjadi takdir Allah kan gitu. Ya tadi nggak usah terlalu pikirin jangan ini tanggal segini hari ini. Ya karena sudah takdirnya di situ kan gitu. Dan apa ya, kalau dalam satu keterangan itu kan segala sesuatunya memang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Yang bakal nikah ya memang sudah tercatat, yang gagal dia sudah ada juga di Lauhil Mahfuz. Yang tipu 150 udah tercatat. Ada tercatat di Lauhil Mahfuz. Tipu itu. Iya enggak, dia Pelajaran hidup. Gini, orang yang hebat itu ditipu tapi tidak merasa tertipu. Karena sambil jalan dia ngomong sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ngehibur diri semua. Walaupun di motor tetap di motor tipu. Itu pun Beli nasi goreng dapat berapa bungkus sudah. Tapi Ustaz, terkait dengan memang masih dengan konsep pernikahan ya. Untuk orang-orang yang berusaha untuk ingin nyari jodoh, terus kita pernah ketemu hadis yang ini Ustaz. Yang tunkahul mar'atu lil arba itu. Apa ya? Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha itu. Terus kita penasaran kenapa wali diniha itu diletakkan di yang terakhir gitu. Karena kan dari awal sampai terakhir itu kan itu perwujudan dari ya bahasanya kalau kata anak sekarang tuh perfeksionis. 4 kan itu. Iya. 4 itu kan artinya itu kalau semuanya ada itu kan perfeksionis. Nah, sekarang pertanyaannya ya sulit kan untuk mencari yang sempurna. Maka agama mencari solusi. Ketika perfeksionis itu tidak ditemukan, ya jamaliha, maliha, nasabiha. Nah, yang keempat diniha. Nah, artinya keempat ini kan ada bahasa Nabi itu kan apa? Ya, yang penting itu pilih yang 4 ini. Yang nomor 4-nya apa? Agama. Kenapa? Karena kalau agama udah bagus, semuanya akan ikut bagus. Ya, walaupun bahasa anak sekarang ya tapi faktanya enggak kan gitu ya. Ya tapi bahasa aja. Kalau udah atas nama agama, insya Allah semuanya akan bagus. Karena kalau cuma 1 di atas 4 nih, 3 misalkan, atau milih nomor 2 atau cuma milih nomor 1, tapi agamanya nggak ada, ya konsep-konsep atau nilai-nilai agamanya nggak ada, ya nanti mohon maaf ya jadi 0. Agama itu ibarat kalau ibarat angka itu 1 apa 0 itu kalau kata orang tuh 1 ya. Jadi kemana aja bisa. 4. Banyakan dari 1 yang susah. Dari 1 yang susah. Bukan berarti gini, karena kalau kita salah artikan tuh agama itu nomor 4. Iya. Nah, jadi udah pilih yang 1. Agama itu nomor terakhir. Nah, bukan, justru jawaban solusinya itu ada di 4. Ya, ketika kamu mencari 4-4-nya nih ada di satu sosok, itu namanya perfeksionis. Dan itu biasanya adanya di umul mukminin. Artinya yang kita gampang temui ya ada di istri-istri baginda Rasul kan. Nah, ketika umatnya untuk mencari perfeksionis ini sulit, nah maka ada jawaban solusinya 4 inilah. Karena ada kalanya cantik tapi nasabnya, ada nasabnya tapi nggak cantik, ada nasab plus cantik tapi hartanya kan gitu. Nah, sulit kan untuk mencari 4-4-nya ada. Tapi kalau kita berangkat langsung dari nomor 4 udah gampang gitu ya, agamanya dulu yang dilihat. Tapi kan ini nomor 4 kita itu bukan pilihan seperti ini loh, kayak ranking. Kamu ranking 1, kamu ranking 2, ranking 3, ranking 4. Ranking 4. Ya kan gitu. Bukan ya. Gitu, Kak. Ada yang agak ribet lagi. 4-4-nya enggak ada. Aduh. Kalau ada 4-4 yang enggak ada, piye? Ya, harap sabar. Jawabannya tadi ya. Dan kembali ke ayat Allah itu ya. Ahasiban nas ayutraku ayyakul amana
wahum la yuftanun. Kamu selama ini berkoar-koar, sabar, harus ada ujian dulu. Karena kamu tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja mengatakan beriman, sabar, begini, tapi belum ada ujian. Kan itu. Tapi kan enggak, kan itu udah menjadi pilihan, berarti kan sudah menjadi komitmennya ya. Dan itu sudah harus konsekuennya kan. Tapi Rizky masalah lagi ke pasangan hidup lah ya. Rizky itu pernah ini nemuin ayat apa ya? Yang ini al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Yang istilahnya perempuan yang baik itu untuk wanita, untuk laki-laki yang baik, dan perempuan yang buruk itu adalah untuk laki-laki yang buruk. Apakah termasuk dalam unsur pernikahan itu cerminan diri, Ustaz? Tapi faktanya banyak juga yang ditemuin kayaknya lakinya baik, tapi perempuan itu jahat gitu. Ya, ayat nggak ada yang salah. Ayat itu sampai kapanpun nggak ada yang salah. Tinggal kita pola pikir yang kita kembangkan. Misalkan, ya kamu mau nyari yang alim dengan bahasa Quran tadi, ya Quran nggak salah. Ya kita yang harus introspeksi. Ya lor, gue nyanyi begini, kan gitu. Benar. Nah siapa tahu dia kurang baik, gue juga kurang baik, sama-sama menjadi baik. Agak ngeri ya bahasanya. Bahasa. Jadi seolah-olah udah buat dia aja semua. Nggak nyampe deh. Apa aja ya? Gitu dah. Nggak nyampe. Guma tuh. Nah, jadi ketika semuanya diintrospeksikan, bercermin lagi, oh ya udah mungkin ya benar, yang bagus dengan yang bagus, yang kurang bagus dengan yang kurang bagus, yang buruk dengan yang buruk. Ya ketika kita mendapatkan yang buruk, ya kita introspeksi, ya kita sebaik apa, ya kan gitu. Bisa jadi dia buruk di mata saya, kan gitu, tapi tidak di mata Allah, kan gitu. Jangan-jangan saya yang menilai dia buruk, saya baik, justru saya yang lebih buruk dari dia. Nah maka tadi ya sudah, hukum matematika, min ketemu min plus. Nah, ya, jadi mudah-mudahan ketika min bertemu dengan min akan menjadi plus. Min ketemu min jadi plus. Ini gue min ketemu plus sih kemarin. Minus jadi Minus berat. Minusnya 120 ya? Iya, minusnya aduh. Hitungan denda kayak gitu dah. Ini aduh Rifki juga lagi curhat, tapi tetap makan ini enak. Walaupun ini sambil dilepas aja gitu. Jangan ditahan-tahan. Tapi kalau emang udah selagi ada, kayaknya sih memang udah enak ya Ustaz ya. Gambarannya ada, wujudnya ada, bukan sekedar gambar, main lagi. Tinggal bismillah maju, nggak selesai urusan. Wah, ada nggak cobaan-cobaan yang ada? Cobaan-cobaan yang katanya kan, kalau katanya semakin mendekati ke hari H makin banyak godaan, cobaan. Udah ada. Beneran ada berarti? Buset, apa tuh Gi? Apa itu, boleh di-share nggak? Banyak lagi. Oh banyak ternyata. Boleh di-share nggak itu? Cepat tahu loh penonton kita. Ih sama nih, abangnya sama gue nih, sama nih. Ya kalau nggak usah. Ya begitulah kurang lebih Kak. Mirip-mirip lah sama dikata sama orang ini. Mirip kata-kata orang tuh mirip. Gitu. Tapi memang benar gitu. Ada ujian orang untuk menjelang pernikahan tuh memang ada. Apa benar? Karena menuju kebaikan itu pasti banyak terjalnya. Itu aja. Jadi ketika kan tadi ya nikah itu kan baik. Ketika mau menuju kebaikan itu ya banyak terjalnya, banyak cobaannya. Itu aja sih sebenarnya prinsip kita. Bukan menjadi sesuatu yang horor. Awas Ki. Semakin lah kan gitu. Semakin udah ngomongnya agak-agak serak-serak udah. Awas. Waspadalah. Udah itu di cocok logi lagi. Karena lu ini tanggalnya, bulannya, harinya, udah gitu. Tiba-tiba.
Barang tuh pemirsa ada yang ngomong, kayaknya yang lebih cocok yang sebelahnya, nasibnya sama. Iya. Kalau yang sebelahnya ini, enggak, ya mental siap. Terus Iya guys, kalau kalian kita kesini lah dari tadi ini terus. tadi apa aja Ustaz? Mental sama apa Ustaz? Mental sama ini fisik. Mental siap, fisik siap. Kadang ada aja tambahan yang ngikut, nggak tahu dari mana nih. Pengen menuhin aja, nah itulah yang ngebuat jadi gagal. Mental siap, fisik siap, ya disensor itu ya kan. Nah itu tiba-tiba nongol. Ini kemarin nggak ada nih persoalannya, sekarang ada gitu tiba-tiba. Dan kembali lagi, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Terus kan model percaya sama itu aja, makanya masih waras. Jodoh gak akan ketukar itu aja ya. Jodoh gak akan ketukar. Kalau kata Habibie, mau jungkir balik kamu, dia punya saya. Itu kata Habibie. Iya. Mau jungkir balik kamu, kalau dia punya saya, itu punya saya. Wah, Luar biasa. Ya, kelar. Tambah kopinya. Makanya berat bener. Agak berat malam ini. Jadi pergeprekan tetap berjalan sambil. Insyaallah. Step by step. Ya, coba ya. Kurang apa? Mental kuat, fisik kuat. Artinya dua visi dua visi dan misi tetap dikerjakan. Yang kanan tetap dijalanin, yang kiri tetap dijalanin. Insyaallah. Luar biasa. Bismillah. Makanya kalau ada pencalonan kita calonin aja lagi. Kita calonin. Aku dukung sih. Kita calonin sebagai calon yang akan gagal. Kan masih akan gitu. Masih kalau itu. Masih kalau. Memang luar biasa. Bukan gagal itunya Ki. Maksudnya ketika ada pencalonan, nyalon apa kita calonin Ki. Calonnya kan tadi bahasa calon. Nah, kalau itu mah saya yakin. Kenapa? Karena kamu orangnya tadi ya. Kalau bicara persen 99 ya koma lah gitu ya. Artinya ya 99 ya. 99, berapa kan itu. Artinya memang ya. Sempurna lah artinya kamu. Udah kita ini jadi promosi Rizky. Iya. Jadi bahan kalau gini kayaknya. Enggak apa kan memang udah bentar banget. Mohon doanya. Selalu kalau itu kenapa ya? Biar nggak belibet kan. Saya terima siapa tadi nama anaknya Pak? Siapa tadi nama anaknya Pak? Lupa saya. Ada lagi kadang sekarang yang agak repot itu nggak tahu ya, kadang kan kedengeran aja yang begitu tuh. Ketika ijab yang ngesahin yang hadir. Sah. Padahal kan yang menjadi krusial itu ya saksi. Saksi ya. Dan saksi itu harus punya komitmen. Ya kenapa punya komitmen? Dia nggak bisa ada bahasa kata misalnya kata si yang nikahnya sah ngikut aja nggak boleh kan, nggak boleh. Oh berarti secara nggak langsung untuk afdolan sempurnanya akad nikah tuh tergantung di saksi nikah deh. Oh iya jelas. Jelas ya, takutnya lagi ini kan misalkan ada orang yang nikah lagi ribut-ributan misalkan lagi apa sensitif ya, jadi saksi pula cocok. Pantesan aku nggak pernah jadi saksi. Ya gimana bayarnya dah gitu. Kayak yang ini kan, yang mau ngelamar kerjaan, begitu bosnya interview, kamu mau gaji berapa dari saya? Apa jawab si calon pekerja ini? Samain aja ke bapak. Ngikutin aja, samain aja sama bapak. Tenang. Yang nanya bos. Iya. Buset, disamain dong ya. Jadi sama kayak saksi ya. Kita ya saksi itu pernikahan tuh ada di tangan saksi. Kalau kata-kata saksi ini kah sah ya sah. Dan dia harus punya dalil ya. Kalau misal dia ngomong nggak sah, apa dalilnya? Yang nggak boleh. Misalkan sah
Sah. Yang satunya sah? Enggak. Apa dalil? Ya enggak aja pokoknya. Ayo, kalau saya ngomong enggak, ya enggak boleh. Tergantung di saya nih. Kata enggak ya. Prosedurnya nih. Gitu. Tapi berarti apa? Ada syarat-syarat tertentu nggak Ustaz untuk jadi saksi? Oh jelas. Yang jelas ya, jelas nih. Bertakwa. Bertakwa itu dalam artian imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahi. Ketika dia mau menghalalkan sesuatu yang haram, pernikahan itu kan yang tadinya haram, ya kan, menjadi halal dengan satu ikatan akad. Nah kan yang menentukan salah satunya adalah saksi. Misal yang haram mau menjadi halal di tangan dia. Nah dia sendiri bagaimana keadaan? Misal ya katakan ya, dia mau menghalalkan, kan perzinahan itu kan haram, menjadi halal karena akad nikah, ya kan, berhubungan artinya laki dan perempuan tuh kalau tidak ada akad nikah maka haram, maka disebutnya zina, dihalalkan sama si saksi. Nah si saksi sendiri kalau meninggalkan yang diharamkan mengerjakan yang diharam-haramkan, misalkan nggak sholat dan lain sebagainya, agak repot. Ya kalau bahasa ininya ya jargoni berarti dia kan gitu. Ya memang beda kamar ya. Mungkin dia nggak sholat ya kamarnya sholat, tapi kan di hari itu dia judulnya kan lagi masalah nikah, tapi kan harus ada korelasi kan gitu. Maka gimana yang menjadi jawaban? Ya pilih yang bertakwa kan gitu. Selebihnya gampang lah, katakanlah yang alim, hafiz Quran, hafal ini hafal itu, sulit kan untuk mencari itu. Tapi kan tadi ya dia melaksanakan apa yang memang Allah perintahkan, karena hari itu dia mau bicara tentang itu kan gitu. Ya makanya bahasanya tadi ya sudah takwa, baru nanti kesana-sananya yang katanya maruah dan lain sebagainya kan. Tapi setidaknya yang pertama itu dulu, takwa itu tadi. Ya sopan santunnya dijaga kan. Jadi penentu sah itu bukan justru dari yang hadir ya Ustaz? Oh yang hadir mah kadang rujak. Begitu ditanya sah, ikut ngomong sah, kan bukan saksi kan gitu ya. Gini ya, saksi penentu itu dua, yang lain itu cuma saksi nonton. Oh Rizky misalkan, oh Rifki udah nikah nih kan gitu, itu saksi itu aja. Kalau yang penentunya dua itulah. Soalnya sih pernah nemuin Ustaz, nikah ya, ada yang agak kurang gitu. Jadi sah agak belibet. Jadi saksi ini belum minta diulang. Yang hadir tuh mau sah. Gara-gara minta diulang, disorokin nggak? Disorokin ini saksi-saksi nikah itu. Jadi gitu tadi. Jadi penentu. Dan saksi harus komit, harus punya pendirian penuh. Ketika tadi dibully, orang udah sage, nggak dibilang nggak sah. Asal dia ngomong nggak sahnya itu ada dalil, ada alasan, dan alasan itu adalah alasan yang prinsip. Jadi harus benar-benar komit. Ya enggak sah. Jangan ngikut. Begitu disuruh, enggak sah. Ya udahlah saja, enggak boleh. Ya kalau pundung gimana? Ya udah saja. Dan enggak boleh juga dia pundung. Lo orang aja sini, enggak boleh. Ya sini dibikin gua sini. Cabut dah. Makanya harus ada perhatian khusus untuk saksi. Kenapa? Karena ada di tangan saksi. Ya jangan ngelayang-loyong aja lah. Artinya kita gini. Ya katakan di luar itu bentuknya semuanya kan sunnah sih. Ini itu. Sebenarnya akad itulah yang memang menjadi wajib. Dan akad itu menjadi sah, maka ditentukan salah satunya oleh saksi. Setidaknya adalah ucapan bahasanya, terima kasih Pak sudah menjadi saksi nikah saya dan ini semua. Ya jangan kalau kata orang ini Jawa Barat nyebutnya jangan ngeloyong bandrek lah kan gitu, jadinya ngeloyong aja dah. Ya ngomong makasih Pak, karena di itu coba bayangkan kalau mereka nggak datang gimana, nggak bisa dilaksanakan pernikahan, ijab kabul nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Kalau nggak ada saksi gitu. Maka ya tadi selektif. Kalau kita kan enggak,
karena alasannya karena ini, karena pejabat, karena ini, karena tenar dan lain sebagainya. Enggak gitu agama kita, adik. Karena kemuliaan tuh bukan yang punya pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Kemuliaan tuh yang punya itu ya orang-orang yang memang tadi perintah Tuhan dilaksanain, larangan Tuhan tinggalin. Kalau teman rezeki itu mungkin saksi udah siap beliau. Kalau penghulu mungkin standby di kau, pasangannya aja yang belum ketemu. Agak repot. Sama embe dia nikahnya. Atau bersama batu. Dengan siapa ya? Dengan siapa ya? Tunggu ada yang lewat aja. Sabar ya. Sabar Pak. Tunggu ada yang lewat. Oh, ada yang lewat. Mbak, ayo Mbak sini Mbak. Kenapa Mas? Ayo sini nikah. Beli barang doang. Bentar 5 menit. Tapi beliau punya jargon yang luar biasa. Semua akan indah pada waktunya. Bunyi lagi Ki perkututnya. Tenang aja Ki. Kayak kamu kan kalau ada kawan kan, wah Ki jadi juga loh. Wih hebat Ki. Jawab, kan udah gue bilang semua akan indah pada waktunya. Ces kan gitu, ada cesnya itu kan. Dan banyak orang yang setelah nikah dan kawin banyak yang nyesel. Kenapa nggak dari dulu? Iya, kenapa nggak dari dulu kan? Boleh diulang nggak kalimat-kalimat itu supaya siapa tahu, siapa tahu. Kan? Setelah saya ada yang terbangkit gitu kan, aura. Tapi perlu diperhatikan juga, ya artinya nikah itu kan bukan gambaran katakanlah kebutuhan biologis saja, karena yang lain-lain juga kan banyak ya, pertanggungjawaban ya. Kalau bahasa Nabi, ketika kamu sudah menjadi kepala keluarga ya statusnya adalah kulukum ro'in wa kulukum mas'udun an ro'iyati. Nah sekarang kamu sudah menjadi pemimpin. Kalau bahasa Nabi kan kamu penggembala yang membawa hewan-hewan, dan kamu akan bertanggung jawab dengan hewan-hewan itu atau dengan apa yang digembalanya. Kalau kepala keluarga itu kan ibaratnya tadi, ya kamu adalah seperti tadi penggembala yang membawa tadi. Ya, artinya pergi berapa, pulang berapa, makan gimana, ya kan itu kan semuanya pertanggungjawabannya. Kalau bahasa Quran lebih keren lagi, ku anfusakum wa ahlikum. Ya, jangan sampai titik ku anfusakum doang. Ya udah nggak bisa lagi ku anfusakum, artinya gini. Yang penting saya makan, yang penting saya sholat, yang penting saya ngejalanin perintah Allah. Nggak bisa, saya doang. Wa ahlikum, keluarga. Agak keren dia sekarang. Yang tadinya 1, 2, ini tuh. Kemarin saya sudah sholat belum. Kemarin saya puasa enggak. Nah besok udah. Saya harus memastikan. Tapi harus digarisbawahi tadi kata Ustaz tadi tuh, bahwasanya menikah bukan cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Kadang banyak juga dari yang mungkin teman-teman yang lebih muda banyak udah daripada zina nikah aja, berarti konsep pemikirannya nikah supaya nggak zina doang dong. Kan sebagai laki-laki tadi yang dibilang Ustaz tadi itu, kita sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas buntutnya di belakang gitu. Kan lihat sih, kan gambarannya kalau ada penggembala itu kan bawa kambing, diperhatiin satu-satu. Kok kenapa kambing itu makan, yang ini enggak? Kan gitu. Jadi kan dia perhatiannya penuh. Nah terus dia pergi dikawal, pulang pun dikawal lagi. Dia memastikan kan itu, keluar dari kandang dan masuk lagi ke kandang. Kesehatannya, kenapa kok makan nggak makan? Segala macamnya diperhatiin. Jadi bahasa Nabi itu luar biasa kan, bener-bener bahasa kan. Kenapa nggak diistilahkan ke yang lain kan itu ya? Kalian adalah misal kalian adalah ini enggak, tapi kan penggembala bahasa. Tapi gimana Ustaz, misalnya si penggembala karena udah sore nih Ustaz, dia pulang, kambingnya perengat-perengat Ustaz. Tarik nih, karena dia tahu penggembala, dia tahu ini suasananya nggak bagus, kamu harus pulang. Jadi gini, disitulah tuntutan tadi,
kerasnya sebagai kepala keluarga bukan keras dalam artian main tangan, main kaki dan lain sebagainya. Keras prinsipnya, kan gitu. Kamu harus begini karena agama bicaranya begini. Mau enggak? Nah, kan gitu. Kita harus tegas. Jangan ya gimana kamu harus sholat zuhur kan. Tapi kita udah sholat zuhur ya, bukan kita enggak sholat zuhur kan gitu. Emang masnya udah? Ntar dah. Apalagi ada bahasa, kamu udah sholat isya belum? Mama sih? Ya jangan sampai kayak mama. Nah kan repot juga kan. Nah agak repot ya. Jadi ketika dia jawab, ya nanti nggak bisa kamu sholat kan gitu. Nah, jadi kita harus tegas. Sama kayak penggembala kan, tarik kan, yuk digiring. Ada yang apa istilahnya gati mau pulang lagi ke kandang. Nah, karena si penggembala tahu ini waktunya jam pulang, tapi dia kenapa nggak mau pulang? Nah berarti kan ini artinya gini, ada sesuatu yang terjadi tidak baik ketika kamu tidak pulang. Ayo harus dipaksa, harus tegas si penggembala kan gitu. Jangan lebih baik, jangan mau pulang nggak, yang lain pulang nih, kamu nggak mau pulang, ya udah enggak lah, tarik kan gitu. Udah diajak pulang perang mood ya kan. Besok Dan yang lebih bahaya lagi tadi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tidak ada satupun ya celah untuk tadi selip, semuanya ditanya. Semuanya ditanya, nggak ada yang selip. Pertanyaan tentang ya istri, anak, semuanya akan ditanya. Sama siapa? Si penggembalanya. Siapa dalam hal ini? Ya pemimpinnya. Kamu sholat. Nanti kan ditanya kita, sholat. Istrimu? Ya saya mah demokrasi yo. Misalnya saya mau demokrasi yo, saya sholat. Istri saya mau sholat mau enggak juga ya terserah. Itu kan pilihan, terserah. Oh, enggak bisa. Ya nggak bisa, kita harus ada tindakan. Nanti istri udah, anak kan gitu. Yang anak yang satu udah, anak yang kedua, anak yang terus nanti semuanya ditanya. Nggak ada yang selip, nggak ada yang selip. Dan serem pembahasan ini. Nah, iya, enggak. Ya bagus lebih tepat bahasanya seru daripada serem kan. Serem juga ya nah. Enggak, justru kalau laki-laki yang keren kan malah tambah siap. Siap tak kan gitu. Iya. Jangan orang udah dapat dalil baru. Nah, nakal, ayo pulang. Cubit nih, cubit nih. Pulang. Nah, ini begini dong nih. Tapi gimana sih nyikapin pandangan-pandangan orang-orang yang mungkin pengen nikah ketimbang dia zina di luar, karena dia dinikahin aja. Ada juga yang ntar lu aku nggak siap nikah, takut nikah itu karena memang memperhatikan kehidupannya setelah pernikahan. Kalau bahasa Nabi itu kan di hadis ya, ya untuk meredamnya ketika nikah sudah mampu, tapi mungkin ada bahasa apalah kok sehingga tidak menjadi nikah. Nah untuk meredam syahwat hawa nafsunya itu adalah kan bahasa Nabi apa? Maka berpuasa lah. Oh iya. Iya kan puasa. Makanya kita lihat aja kawan kita yang satu ini. Puasa. Kalau memang udah banyak puasa, udah berarti jawaban tuh ada di hadis kan gitu kan. Tiba-tiba rajin amat puasa. Ada lagi yang pertanyaan nakal. Ada Ustaz, udah nikah, rajin puasa. Kenapa dia? Nah, jawabannya adalah tidak sama statusnya dengan yang sebelum nikah. Karena kalau sudah nikah mau bahasanya tadi mau di mana posisinya, jadi. Nah kan dalam hal kenapa dia puasa, mungkin dia peningkatan kualitas ibadahnya kan gitu. Itu kata orang sakit nikah itu nikmatnya cuma 1%. Sisanya nikmat banget gitu. Sisanya nikmat banget. Bapak ini katanya tahu itu katanya. Katanya tapi agak ngeri. Kalau katanya dikit-dikit ibadah pahala, dikit-dikit pahala, dikit-dikit. Okay. Siapa tahu. Kayak yang ngebunuh setan. Cuman kalau bahasanya sama orang-orang yang rada ngerti agama enak Ustaz ngomong begitu Ustaz. Kadang kan kalau kita ngomong sama yang rada awam nih, nikah itu enaknya cuma 1%. Sisanya enak banget, dikit-dikit pahala. Iya kalau ada duit. Kalau nggak ada duit. Nah itu artinya mindset orang-orang yang materialistis ya. Materialistis bahasanya
Ya di lagu itu kan ada uang abangku sayang, jadi ada uang abangku tendang. Nah, ini kan bahaya ngomong pemikiran. itu sama teman, oh lihat lo ya, ntar lo lihat lo ya, ngeluh awas lo ya gitu. Dan kalaupun itu terjadi ya kita sikapi santai. Dan ya kan ada juga mungkin ngomong gini, alah bullshit, tetap bullshit itu tetap bahasa tadi itu semuanya materi. Iya ya, kalaupun memang lagi ada syukuri, lagi nggak ada ya sabar aja kan gitu. Karena kan ujian Allah itu kan tadi ya, nggak akan ada yang namanya kapal berlayar itu nggak ketemu ombak. Dan sebaik-baiknya nahkoda adalah yang terlahir dari gelombang yang kuat. Kalau misalnya kita mau berlayar tapi kita bingung gini, saya mau berlayar tapi jangan ada ombak. Oh jangan, jangan. Kenapa? Nggak mungkin nggak ada ombak. Nah tapi kita harus gini, saya mau berlayar, hati-hati ombaknya. Justru pasti ada ombak. Nanti tambah gede loh. Nah, baru muncul bahasa. Nah, lur, kan gitu. Nahkoda yang baik adalah nahkoda yang terlahir dari ya gelombang yang besar, yang kuat. Ya Allah, kawan kita satu. Tapi dan itu saya bisa ambil kesimpulan ya, beliau sudah alami semua karena beliau nahkoda yang baik. Gelombang sebesar apapun, das. Aduh, setiap das itu, aduh. Dan itu manusiawi. Yang penting dia lalui, walaupun ada bahasa aduh, ya, tetap dia lalui. Yang agak repot kan belum ketemu udah, aduh. Nah, tapi kalau udah ketemu sambil dilalui, walaupun ada bahasa aduh, ngeluh dan lain sebagainya, ya manusiawi. Tapi tetap dia berjalan. Orang yang bermasalah itu adalah orang yang tadi sudah mengeluh sebelum ketemu masalahnya, kan gitu, sehingga nggak jadi jalannya, nggak jadi. Tapi orang yang sedikit ada masalah adalah ketemu masalah sambil ngeluh, tapi sedikit masalahnya, kan gitu. Tapi orang yang tidak menjadi masalah atau tidak ada masalah adalah orang yang senantiasa ya semuanya dijalanin tanpa ada keluhan. Tapi kan itu sulit. Kita ambil yang kedua aja, kan gitu. Sambil terus ya walaupun dikit-dikit ngeluh. Kalau banyak ya Allahnya. Ya Allah. Dikit-dikit ya Allah. Serahkan kepadamu ya Allah gitu. Ya Allah. Itulah tapi ya artinya respon ya. Di situ muncullah kesadaran kita, ya Allah lagi kan, mau siapa lagi kan gitu. Yang ngasih masalah Allah, yang ngasih solusinya Allah, kan itu udah. Dan jangan ini cara Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena kan kita ini kalau lempeng sulit ingetnya. Wah betul Ustaz. Kalau ada masalah, ya Allah terus. Oh ya Allah terus. Berdiri. Allah yang disebut. Tapi kalau lagi lempeng, aduh. Zuhur aja lewat. Bisa. Tapi katanya. Tapi kalau lagi ada masalah, belum zuhur ke sholat tuh. Sampai ada yang sebelahnya ngomong, kalem lor, kan gitu. Saking bahasanya tadi nggak bisa. Gua harus lebih duluan startnya. Ya nanti tetap ya kalem juga lah. Jangan mentang-mentang lagi ada masalah banyak, ya cobaan banyak, ya zuhur ya tetap tunggu azannya. Iya. Alasannya udah kangen ketemu Allah. Berat bener masalahnya Mas kayaknya. Terlalu berat Mas masalahnya. Sholat nangis. Iya. Terlalu mas. Aku ngerasa udah jauh banget sama Allah. Iya. Insyaallah ya. Itu ya makanya ambil sisi baiknya ya. Ketika ada orang yang tadi ya mungkin tadi jawaban itu kali ya cara Allah ya untuk istilahnya negor dia supaya deket, menjalin chemistry lah bahasa anak sekarang kan gitu. Menjalin chemistry antara hamba dengan Khalik. Ya sang Khalik memberikan cobaan kepada hambanya. Karena Khalik tahu, ini orang kalau nggak dicobaan, jauhnya kelihatan kan gitu. Labas ini kalau didiemin itu dia. Ada lagi yang lebih bermasalah. Ada. Dikasih cobaan, tambah jauh. Nah, Dikasih cobaan dicobain. Iya, baygon diminum misalkan. Harapannya mati, nggak mati, PR lagi.
Makanya gini ya, tetap husnuzon ketika kita merasa diri kita, saya ini Ustaz, ingat Allah kalau lagi ada masalah, ya udah ambil sisi baiknya apa. Ya bayangin kan gitu, artinya disitulah justru kesadaranmu akan muncul. Kenapa? Ya tadi, ya sedikit-sedikit Allah sedikit, dan kamu baru sadar kan ketika ada masalah. Mudah-mudahan kesadaran itu akan tetap ketika masalahnya sudah keluar ya. Jadi jangan ada bahasa ya Allahnya ada di saat kita ada masalah, ketika masalah udah nggak ada ya Allahnya nggak ada lagi. Nah itu